Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, kita ketemu kembali dan kita akan melanjutkan bab atau chapter 4 tentang mathematical expectation. Jadi nanti kita akan bicara tentang mean atau rata-rata dan juga sebaran rata-rata atau standar deviasi ya. Sebaran rata-rata untuk melihat sebaran dari data statistik kita. Jadi ini sebenarnya sudah kita pelajari sewaktu kita belajar tentang statistik deskriptif ya di sesi kita pada awal ya. Kita ulang lagi di sini. Ini lebih fundamental karena kita mencoba menjelaskan dengan lebih ke matematikanya dan harapannya bisa menjadi fundamental pemahaman kita tentang statistik dan probabilitas. Baik, kita mulai dengan mean of random variable. Ya, mean-nya sendiri kita sudah tahu, itu rata-rata. Ya, sedangkan random variable itu apa? Nah, kalau kita dalam statistik deskriptif yang sudah kita diskusikan sebelumnya adalah bentangan nilai ya di mana kita melakukan eksperimen, itu namanya random variable. Jadi kalau kita kayak nilai-nilai mahasiswa yang sudah kita contohkan itu ada nilai dari 25 sampai nilai 94, itulah namanya random variabelnya. Nilainya itu yang disebut nilai, kalau kita wakili dengan huruf X, itulah random variabelnya. Nah, setiap nilai itu ada beberapa yang sama, itulah nantinya adalah jumlah kejadiannya, occurrence-nya atau frekuensinya. Ya, di sini nanti kita sebut sebagai nilai kemungkinan. Ya. Nah, kita dapatkan dulu nilai ininya dulu ya, random variabelnya dulu dengan cara melakukan suatu eksperimen, di mana kita punya dua koin ya, mata uang, dan Anda tahu kalau kita flip ya, karena dua sisi, maka kemungkinannya kita akan mendapatkan head dan tail secara sama, fair ya. Jadi pada satu kondisi jadi kejadian, maka kemungkinan dapat head atau dapat tail sama, yaitu sama dengan setengah. Dan kalau kita lemparkan dua keping secara bersamaan, ya hasilnya pasti kan dua hasil ya, entah itu head head, entah head tail, entah tail head, entah tail tail. Jadi ada 2 pangkat 2, ada 4 kemungkinan hasil. Ya. Dan masing-masing dari hasil tersebut, permutasinya tersebut, punya kemungkinan yang nilainya, karena masing-masing terdiri atas 2 kejadian, yang masing-masing nilainya adalah setengah, maka setengah kali setengah adalah seperempat. Jadi masing-masing permutasi tadi, ya, kemungkinan permutasi memiliki kemungkinan seperempat, ya, setengah kali setengah. Ini secara teori. Nah, sekarang kita melakukan eksperimen ini sebanyak 16 kali, ya, 16 kali. Apa yang terjadi? Ini sudah dilakukan sehingga yang kita sebut nilai 0 itu adalah kalau dia adalah tail. Jadi tail itu nilainya 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sedangkan head tail atau tail head 0 tambah 1 atau 1 tambah 0 adalah sama dengan 1. Dan kalau terjadi head dengan head, berarti dia adalah 1 tambah 1, berarti 2. Jadi ada dalam skala eksperimennya itu hanya ada 3. Discrete value 0, 1, 2. Ya. Dengan kejadian, seperti Anda lihat di sini, 4, 7, dan 5 kali. Ya, total eksperimennya 16 ya. Nah, kita ingin tahu dari kejadian ini, rata-rata ini sebenarnya apakah secara rata-rata itu apakah di nilai berapa sih? 0, 1, dan 2. Sehingga apa yang kita lakukan? Persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita punya X-nya 0, kejadiannya 4 kali, maka 0 kali 4. Ditambah 1 kali 7. Ditambah 2 kali 5 dibagi seluruh kejadiannya, maka kita dapatkan ini.
Ini kalau kita breakdown lagi seperti di bawah ini Anda lihat ya, nolnya di sini, ini adalah 4/16, 7/16 yang di sini, ini 5/16. Jadi apa yang kita lihat di sini? Nilai-nilai ini adalah kita sebut sebagai nanti adalah probability function atau probability distribution. Jadi nilai apa namanya? Kalau frekuensi kan ini ya, ini nilai kemungkinan terjadinya ya. Probability function atau probability distribution itu adalah kemungkinan nilai terjadinya. Dengan maksimum value-nya tentunya 1 ya. Nah, coba kita hitung secara matematik ya. Matematik tentunya kondisinya adalah ideal. Bisa kita bayangkan jumlah eksperimennya bisa tidak berhingga ya. Jadi kita lihat, tadi kita diskusikan ada 4 kemungkinan yang terjadi ya. Nah, HT dan TH ini nilainya sama dengan 1 kan ya. Yang di sini nilainya adalah 2, yang di sini adalah 1. Jadi 1 itu memiliki 2/4 kemungkinan dibandingkan yang lain. TT ini apa? 1 dibagi 4, HH itu 1 dibagi 4. Jadi kita lihat di sini. X sama dengan 0 itu probabilitasnya berapa? Sama dengan probabilitas dari TT ya. TT itu berapa? Ini hanya 1 dibandingkan ada berapa? 4 kemungkinan ya. 4. Sedangkan X sama dengan 1 itu probabilitasnya berapa kali? Ada 2 kan? Dibagi 4, jadi sekian. Begitu juga yang HH ya. Kemungkinan terjadinya HH itu adalah sama dengan ya 1/4. Sehingga kalau kita hitung secara matematik, secara theoretical matematik, maka jatuh nilainya adalah 1. Jadi teori akan mengatakan benar karena apa? Karena pasti nilainya akan, karena bobot di sini adalah 1/4, di sini 1/4, di sini setengah, pasti jatuhnya di sini ya. Nah, kenapa ini terjadi perbedaan dengan yang di depan? Padahal yang didiskusikan adalah hal yang sama. Karena jumlah eksperimennya adalah tertentu, 16 ya. Jadi ada kemungkinan, ini kalau Anda lihat di sini, harusnya nomor 2 kalau secara teori benar, yang nomor 2 itu harusnya terjadi adalah hanya 4 kali. Yang nomor 1 terjadinya mungkin harusnya adalah 8 kali. Tapi kalau jumlahnya hanya 16 kali, maka kemungkinan seperti itu akan terjadi. Jadi kemelesetan, error yang terjadi dengan jumlah eksperimen yang terbatas akan memunculkan error seperti ini. Teorinya memang dia akan 1. Sehingga kita harus memahami bahwa eksperimen akan mendekati suatu teori yang kita anggap benar jika eksperimennya banyak sekali. Hanya eksperimen yang banyak itu membutuhkan biaya dan lain sebagainya ya, nanti kaitannya. Jadi biasanya didekati dengan jumlah tertentu yang dianggap sudah memenuhi syarat. Di pemahaman dalam statistik nanti seperti itu. Oke, jadi seperti yang sudah kita ajarkan dalam statistik deskriptif ya, means atau kita sering kita sebut sebagai expected value dari rentangan data yang kita punyai itu adalah X kalikan nilai kemungkinannya. Ya, kita sigmakan dari masing-masing nilai X tersebut. Nah, saya rasa Anda ingat semua. Sedangkan kalau dalam bentuk diskrit ya, kalau dalam bentuk integral ya sama. Di sini diberi batasan dari minus tidak berhingga sampai plus tidak berhingga, tapi batasan itu tergantung dari definisi nantinya. Tidak harus minus T, bisa juga nilai yang lain. Ya. Ini adalah apa namanya, rumusan umum. Kita lanjut. Kita mulai suatu contoh. Ya, ada suatu lot, ada suatu apa namanya kotak atau apa ya, yang berisi 7 komponen, yang isinya adalah
4 good components dan 3 defective components. Jadi total komponennya adalah 7. Nah, sekarang kita bikin suatu eksperimen. Kalau kita ambil 3, mata kita tutup, apa yang terjadi? Pasti akan ada kombinasi-kombinasi yang kita dapatkan, kemungkinan-kemungkinan kombinasi itu. Nah, kita bentuk suatu random variable yang kita sebut sebagai X, ya, di mana X itu represent the number of good components in the sample. Jadi 3 itu kita sebut sebagai satu sampel, ya. Sedangkan dari 3 itu ada kemungkinan semuanya bagus, bisa juga semuanya jelek, atau sebagian bagus, sebagian jelek. Nah, ini kemungkinan ini yang harus kita hitung. Sehingga skalanya atau kita bentangan dari random variabelnya itu dari berapa saja. Kalau kita anggap yang kita ambil 3, berarti kalau terjadi semuanya bagus, berarti kita nilainya adalah 3, ya. Karena ini represent good, ya. Berarti kalau 3 bagus, berarti kita sebut 3, ya. Nah, kemudian yang paling jelek adalah kalau 3-3-nya adalah rusak, ya, defektif semua, maka kita sebut sebagai 0, ya. Jadi pasti bentangannya adalah dari 0 sampai 3, ya. 0, 1, 2, 3. Nah, kita belum tahu 0 itu berapa, nantinya kemungkinannya 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Ini perlu kita hitung. Dan dalam bab 3, ya, dalam sesi sebelumnya yang sudah kita diskusikan, kita menghitungnya dengan cara seperti yang ada di rumus di sini, ya. Jadi 7 kombinasi 3 ini, ya, kombinasi 7-3 ini menyatakan berapa kemungkinan kombinasi yang bisa terjadi 7 komponen itu, di mana 4 bagus, 3 jelek, jika setiap sampelnya diambil 3, ya, sampelnya itu berisi 3. Itu kombinasinya berapa? Ya. Nah, yang di atas ini adalah kalau X. Jadi kalau X-nya itu misalnya saja 0, artinya semuanya rusak. Ya, tidak ada yang bagus. Nah, ini perlu kita pecah di sini. Ini kita harus punya 2 kombinasi. Di mana kombinasi yang pertama adalah, kita kan punya 4 dan 3, ya. Kalau kita jumlahkan 4 plus 3 ini mewujudkan 7, kan, ya. Jumlahnya total 7. 4 yang bagus ini akan berpasangan dengan X, di mana X itu bisa 0, bisa 1, ya kan. 0 itu artinya tidak ada yang bagus sama sekali, atau bisa 3 yang bagus semuanya. Jadi X-nya nilainya dari 0 sampai 3, yang tertera di sini. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan, karena maksimum 3, maka kalau sudah diambil di sini X, berarti sisanya yang jelek. Ini yang bagus, ya, X-nya ini. Maka sisanya pasti adalah 3 minus X. Ya. 3 min X ini bisa juga ini pindah ke sana, X-nya bisa ke sini. Tapi kalau begini, X-nya adalah mengartikan akan terbalik nanti artinya. Jadi nilai X yang tinggi berarti adalah nilai jumlah kerusakan, jumlah komponen yang rusak yang tinggi. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, berarti kalau ini dibalik, ya, berarti komponen yang diterima adalah 3, itu artinya yang rusak. Sedangkan kalau X-nya ditaruh di sini, berarti ini adalah menandakan X itu adalah jumlah komponen yang baik. Oke, nah, untuk refreshing saja, coba saya tulis di sini, ya. Saya mungkin kita bantu supaya kalau kita diskusi tentang, kita mulai dari di sini dulu. Kombinasi 7-3 itu berapa sih ininya? 7 faktorial dibagi 7 minus 3 berarti 4 faktorial, 3 faktorial. Ini kombinasi, kan, ya.
Berapa yang kita dapatkan di sini? Ini berarti 765. 765 dibagi 6, berarti 7 kali 5, berarti sama dengan 35. Ya, ini 35. Jadi nanti ini di bawah sini ini nilainya sama dengan 35. Ya, kombinasi 73 ini. Nah, sekarang kalau X sama dengan 0, berapa ininya? X sama dengan 0. Maka yang akan kita dapatkan di sini adalah nanti perkalian, ya kita lihat aja di sini, 4, kombinasi 40 dengan kombinasi berapa? 3, 3. Sorry, kalau 0 itu berarti number good of component. Betul ya? Bukan terbalik saya. Atau di sini, 0 itu artinya sorry, kita hitung. Ini berapa dapatnya? 4. Oh, jadi 4/35 ya di sini. Oh, ini terbalik. Jadi kalau ininya 3, sorry, X sama dengan 0. Iya kan? Ini sama dengan 3 minus X. Berarti oh, terbalik ini. Jadi ini adalah 4/4. Sorry ya, ini 4/4. Satunya lagi 3/3. Berarti 3 dibagi 3. Betul kan? Sama dengan 1. Ya, 1/35. Betul. Kalau X sama dengan 1, nah saya kadang-kadang bingung kalau pas ngitung. Berarti adalah 4 apa? 4, 1, 3 berarti 2. 4, 1 itu berarti berapa? 4 faktorial ya dibagi hanya 4 saja. 4 saja. Kalau 32 berarti berapa? Berarti 3. Berarti 3 sama dengan 12. Ya, jadi ini larinya ke sana. Oke, ini larinya ke sini. Dan seterusnya, saya nggak akan menjelaskan satu persatu, bisa Anda hitung sendiri. Akan didapat bahwa mu-nya sama dengan 1,7. Oke. Nah, bisa kita bayangkan kenapa dia bukan di tengah persis, karena apa? Jumlah komponen yang baik itu lebih banyak daripada jumlah komponen yang jelek, sehingga dia jatuhnya bukan di antara 0 dan 3, separuhnya itu kan 1,5 ya, tapi dia lebih dari 1,5, 1,7. Kalau misalnya kita balik, jumlah good komponennya hanya 3 dan jumlah defektifnya 4, maka kondisinya pasti akan di bawah 1,5. Ya. Kita lanjut. Ini ada contoh yang bagus ini. A salesperson for a medical device company mempunyai 2 appointment ya. Satu appointment dia punya kemungkinan 70% chance-nya untuk make a deal itu kurang lebih ya berhasil, 70% berhasil. Maka dia akan dapat $1.000. Sedangkan yang kedua, dia hanya punya 40% chance untuk deal dengan second appointment. Dimana kalau itu dia akan memenangkan 1.500. Nah, kurang lebih dari situ itu berapa ininya. Jadi ada kemungkinannya kan dia gagal semua juga ada kan. Karena semuanya baru chance saja, baru kemungkinan saja. Jadi ada kemungkinan di mana dia gagal semuanya, maka dia mendapatkan yang kita sebut sebagai ini
berapa kemungkinan dia gagal semua, atau dia ini hanya memenangkan yang 1000 saja, atau memenangkan semuanya, atau ya memenangkan yang kedua. Ya. Nah, ini kita hitung di sini. Untuk gagal semua berarti ya kegagalan itu nilainya kan 1 minus 0,7 tentunya kan. Ini untuk yang pertama. Yang keduanya adalah kesempatannya kan 0,4. Jadi ya kemungkinan kegagalannya lebih banyak di sini. Ya. Kemudian kemungkinan dia berhasil yang pertama saja, yaitu $1.000, maka kita sudah tahu nih nilainya adalah 0,7 kemungkinannya. Sedangkan yang kedua adalah 1 minus 0,4. Jadi kemungkinannya dia dapat 1.000 perak, $1.000 itu adalah sekian. Sedangkan kalau dia ingin dapat dua-duanya, maka kemungkinannya sekian. Dan dia gagal di pertama, tapi menang di kedua, sekian. Jadi kalau kita list semuanya, dan kita rata-ratakan, kita bisa memasukkan di sini nilai ini ya, kita average, kita akan dapatkan kurang lebih ekspektasi yang dia dapatkan adalah $1.300 ya. Nah, tentunya nilai ini tentunya dia akan terjadi ya. Ini hanya hitungan secara, karena apapun nilai yang akan dia dapatkan tuh kalau enggak 0, 1000, 1.500 atau 2.500 atau 2.500. Tidak ada nilai 1.300, tapi di sini kita menghitungnya adalah kurang lebih probabilitas dia akan mendapatkan deal bisnisnya itu kurang lebih 1.300. Ya, jadi jangan dianggap bahwa dia akan kemungkinan besar di sini ya. Ya, kemungkinan besar di sini, cuma yang akan dia dapatkan tuh di antara 1.000 dan 1.500 ya. Jadi kita menilainya seperti itu. Oke, kita punya random variable X. Jadi yang mengindikasikan lifetime dari electronic device ya. Kalau dinyatakan dalam rumusan ini ya, di mana X lebih besar dari 100, udah nggak usah dipikirkan. Yang penting kita tahu fungsinya yang diajukan oleh contoh ini adalah ini, maka ekspektasinya dari X itu, maka kita dapatkan, ya kita kalikan X ya. Batasannya bukan minus tidak berhingga, tapi dari 100 sampai tidak berhingga. Maka kita dapatkan in average umur dari electronic device adalah 200 hours ya. Lanjut. Nah, sekarang kita memperkenalkan suatu random variable ya, yang kita sebut sebagai Gx ya. Gx ini adalah fungsi dari X sendiri ya, depend on X. Oke. Dan sekarang for example, Gx ini bisa saja X kuadrat atau 3X minus 1. Kita lihat nanti. Maka kalau X-nya nilainya sama dengan 2, maka Gx sama dengan G2 ya. Jadi kita lihat di sini probabilitas, kalau kita misalnya punya X itu nilai rentangnya itu adalah minus 1, 0, 1, 2. Dan kita tahu di sini kita definisikan Gx itu sama dengan X kuadrat. Jadi probabilitas dari Gx sama dengan 0
kan sama dengan probabilitas dari X sama dengan 0. Dan nilainya adalah F0. Ya. Nah, ini yang ingin ditekankan di sini. Kalau Gx sama dengan 1, dan kita tahu Gx sama dengan 1 itu tergantung pada nilai probabilitas X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan plus 1. Sehingga ini kita jumlahkan. Ya, jadi kita akan menjumlahkan untuk probabilitas dari Gx sama dengan 1 itu akan sama dengan F minus 1 plus F1. Ya, paham di sini ya. Sedangkan kalau 4, Gx sama dengan 4, maka itu berkorelasi terhadap Px sama dengan 2, ya, atau sama dengan F2. Ya. Nah, jadi kalau tadi ditulis di sini, misalnya di sini adalah X, dan di sini adalah apa namanya Px ya, maka di sini akan muncul nantinya pasti bukan 0 ya, tapi adalah ini kan, karena di sini X misalnya minus 1, 0, 1, 2, dan masing-masing adalah F minus 1, F0, F1, dan F2. Sedangkan begitu ini sekarang menjadi Gx ya, maka distribusi atau fungsinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari rata-rata dari sebaran ini, data ini, maka yang kita lakukan adalah min, bukan means dari X ya, tapi means dari Gx. Yang kita lakukan, ya tadi, Gx-nya berapa? 0 kali F0. Ya, terus kemudian Gx-nya berapa? 1 kali, ya tadi, P Gx sama dengan 1 itu sama dengan ini kan ya, sama ini. Jadi, kita bisa melihat di sini, mu dari Gx itu adalah sigma dari Gx Fx ya. Oke. Ini hanya menegaskan saja. Ini sudah kita di halaman sebelumnya, slide sebelumnya, dan ini adalah kalau kita nyatakan dalam bentuk analog atau continuous. Kita lanjut. Sekarang kita punya satu contoh ya. Jadi di sini ini contohnya adalah X, random variable X itu menyatakan jam yang terjadi pada hari Jumat ya, jam 4 sore sampai jam 9 malam, di mana di situ di suatu car wash shop ya, ada suatu tempat untuk mencuci mobil. Nah, probabilitas ya yang terjadi adalah di sini pada jam 4 itu 1/12 ya, jam 5 masih rendah, tapi mulai meningkat pada jam 6 dan 7 karena apa? Ini mungkin orang sudah mulai pulang pulang kantor ya, langsung ke tempat cucian mobil. Kemudian menurun kembali pada jam 8-9. Namun dengan pertimbangan bahwa semakin malam bukan lembur ya, tapi apa namanya? Pegawai untuk pencucian mobil itu diberi gaji yang lebih dibandingkan kalau dia bekerja di siang hari. Oke. Nah, fungsinya dinyatakan dengan Gx. Jadi ini fungsi ini kemudian kita translasikan lagi menjadi fungsi di mana X-nya itu kita translasikan ke Gx, di mana sama dengan 2X minus 1. Jadi nanti kita akan mendapatkan fungsi Gx dan probabilitasnya. Nah, kita bisa menggambarkannya dengan cara ini juga, ya, sama, atau langsung masukkan ke rumusnya. Ya, kalau masukkan ke rumusnya, ekspektasi dari 2X minus 1 ini adalah ekspektasi berapa rata-rata gaji dari si pegawai yang ada di car wash shop itu. Ya. Anda lihat di sini, X-nya itu dari jam 4 sampai jam 9 ya.
Kita hitung semua sesuai dengan, jadi 2x minus 1 itu berapa? Ini kan 4 ya, kita mulai x-nya adalah 4, berarti ini sama dengan 8 minus 1, 7. Ya. Dan kita tahu fx-nya pada saat f4 itu adalah 1/12, kita masukkan di sini. Dan seterusnya, jika x-nya sama dengan 5, maka ini menjadi nilainya 9. 2x minus 1 itu 9. Dan ini sini masih 1/12 ya, masih sama. Sedangkan di sini kita mulai meningkatkan dan seterusnya ya. Ini Anda ikutin sendiri. Totalnya semua in average ya. Gaji yang bisa didapatkan oleh siapa namanya? Kalau bekerja, kalau ada seseorang bekerja dan dia mengerjakan, dari sini selalu dapat terus ya, maka rata-rata dia bekerjanya itu akan mendapatkan per jamnya adalah $12.67 ya. Kita lanjut. Ini contoh selanjutnya adalah X adalah suatu random variable dengan density-nya adalah sekian ya, dari minus 1 sampai 2 ya. Nah, kita diminta untuk expected value dari Gx, di mana Gx-nya itu sama dengan 4x plus 3 ya, tinggal kita masukkan saja nilainya kan. Ya, di sini x kuadrat ini ya, x kuadrat itu adalah x kuadrat per 3 ini adalah apanya? Frekuensi, distribusinya, probabilitas distribusinya, sedangkan ini adalah nilai Gx-nya. Kita plug in, kita dapatkan expected value-nya adalah 8. Baik, kalau kita tadi dalam beberapa slide di depan kita bicara tentang single random variable ya, sekarang kita meningkat lebih kompleks lagi. Kalau ada 2 random variables x dan y, di mana x dan y itu bisa saling berhubungan, saling dependent, bisa juga mereka independent each other. Nah, itu nanti kita diskusikan nanti, tapi paling tidak kita ingin melihat bagaimana kalau kita ingin mencari expected value dari suatu fungsi yang berisi x dan y ya. Jadi fungsi distribusinya dinyatakan dalam bentuk f x y. Oke. Nah, kalau kita punya suatu fungsi di sini, kalau ini fungsi distribusi, kalau ini ada random variable baru di sini, maka kita bisa mengaverage ya, di mana g xy ini adalah fungsi ya. Kita average-kan, maka rumusnya adalah seperti ini kalau dalam discrete ya, dan ini di dalam bentuk apa? Continuous atau analog ya. Jadi nggak ada yang aneh. Kita ambil contoh. Kalau dalam kondisi discrete ya. Ini ada suatu tabel yang sudah anggap saja ini ya. X dan Y adalah random variable yang memiliki joint probability distribution seperti yang ditunjukkan di sini ya, gambar ini. Find, temukan atau hitung expected value dari Gxy di mana dia adalah perkalian xy. Nah, gambarnya ini di sini. Maka kalau kita tersedia seperti ini, xy-nya seperti ini, kita menghitungnya yang mulai dari sini kan. X, Y. Jadi 0 kali 0 frekuensinya berapa di sini? 0 kali 0 frekuensi ini. F00 itu berapa? F00 itu berarti ini ya.
Jadi kemudian X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kita menghitung yang ini ya, sebelah sini ya. F01 itu ini. Dan seterusnya. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 harusnya ya. Sebentar. 01. Kemudian F01. Terus kemudian ini, apa namanya, X-nya 1, Y-nya 0, ya. Ini, kemudian X-nya 1, Y-nya 1, ini. Dan selanjutnya, ya. X-nya 2, Y-nya 0, karena yang lain 0 ya. Jadi yang ini sampai di sini, ini ada 2. Ini harusnya ada 1 lagi ini. Ya, yang ini kan, ini tadi nggak disebut ini. Jadi yang X-nya itu ada, yang 0 itu harusnya 3 kali kan. Betul nggak? 0, 0, di sini harusnya tambah 0 lagi, harusnya begini. Ini ada yang tidak lengkap ini. Harusnya masih ada tambahan. Betulkan di buku Anda 0, 2, betul kan? F 0,2. Nah, ditambah ini hanya yang 1, X-nya 1 itu hanya 2, betul. Yang X-nya 2 itu hanya 1, ya betul. Jadi kurang lebih ini nilainya adalah 0, ini nilainya memang 0 juga, ini nilainya juga 0 juga, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Jadi nilainya yang eksis hanya ini. Tapi di dalam uraian ini harusnya ini tetap disebutkan. Ya, oke, nggak apa-apa. Kesalahan buku. Nah, temukan ekspektasi dari Y per X. Ini bukan kondisional probabilitas ya, tapi ini adalah Y per X for the density function ini. Oke. Jadi kita lihat di sini. Y-nya di sini. Y per X. Y per X kalikan Fx ini ya. Jadi ini akan muncul Y di sini. Ya semuanya betul. Ya diintegralkan sekian. Saya nggak akan bicara detail integralnya. Anda semua tahu. Yang nggak membuang waktu. Nah, ini satu catatan. Ya. Catatan bahwa jika, nah ini saya ubah sedikit di dalam buku mereka menggunakan GXY ini menjadi apa namanya? Menjadi rancu di sini karena di bab 3 itu FXY itu dipecah menjadi GX dan HY ya. Coba Anda cek di bab 3 bahwa untuk apa namanya marginal distribution itu kita bisa mengatakan Fxy itu sama dengan untuk independent function ya, independent variable. Fxy itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian Gx kalikan Hy. Nah ini menjadi rancu karena kita juga menggunakan variabel fungsi yang namanya Gx ya, sehingga kita ganti dengan Q di sini. Qxy sama dengan X. Ya. Sehingga karena ini X yang sebelumnya di sini. Ini kan Gx ini. Ya, Gxy ya. Gxy harusnya di sini adalah Gxy, tapi ini sama dengan X kalikan ini.
maka apa? Kita bisa mengintegralkannya, jadi kita anggap Y-nya ini semuanya satu, sehingga kita bisa menyatakannya dalam bentuk Gx, karena tidak ada ketergantungan antara X dan Y. Coba Anda buka, ini sudah saya kasih catatan di sini. Silakan dibuka di definisi 3.10, 3.10 di page 9.97 ya. Dan continuous juga kita bisa mengatakan IX itu sama dengan X GX. Jadi nanti gini. Di ini nanti Anda akan dapatkan kondisinya adalah if XY itu bisa dinyatakan nanti dalam bentuk GX Y ya. Begitu juga yang di sini. Ini mungkin bisa kita artikan kalau yang di atas dan di bawah ya. Saya pakai diskrit aja, salah satu contoh aja. Di sigma X GX dikalikan Y. Nah, nilai ini tuh nilainya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan ini ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Ya, itu yang dimaksud sebenarnya. Ya, yang bawah juga sama. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah berbicara tentang means ya, baik untuk join random variables, jadi bukan hanya satu variabel saja, tapi juga join variabel X dan Y. Ya. Nah, istilahnya apa sih tadi? Join probability distribution ya. Join. Nah, sekarang kita ingin melihat variance dan covariance of random variables ya. Variance sendiri Anda sudah mengenal sewaktu kita belajar di statistik deskriptif. Anda sudah mengenal variance, apa itu standar deviasi. Sama di sini juga seperti itu. Dan di sini digambarkan ini kan gambarnya kalau pas di tengah seperti ini berarti apa? Ini kan ya symmetrical. Sorry. Ini bisa artinya bisa begini kan. Yang tidak simetrik lah. Nah, ini nanti si variance dan covariance itu akan menentukan, ada juga nanti mungkin gambarnya ada yang ya ini kan. Dan lain sebagainya, yang artinya itu menandakan kerapatan di tengah dan lain sebagainya, sebaran dari datanya. Jadi variance itu menunjukkan sebaran data statistiknya, sedangkan covariance itu adalah hubungan di antara random variabelnya. Oke, kita kenal dulu. Kalau GX sendiri kita definisikan sebagai ini. Boleh aja kita mendefinisikan sebagai ini kan. Saya pakai. Saya geser dulu. Oke. Ya, Anda sudah mengenalnya. Gx sama dengan X minus mu atau means kalau kita kuadratkan. Ini yang kita sebut sebagai apa? Sebagai variance of random variables ya. Ya. Simbolnya ini ya. Kita bisa menulis
expected. Jadi yang kita sebut sebagai, kalau ini satu variabel aja, X saja ya, maka yang kita sebut sebagai variance dari X, variance of the probability distribution of X, ini kita sebut sebagai tau X kuadrat, itu ini ya, ini untuk discrete. Dan sejauh yang kita pelajari di sesi deskriptif ya, statistik deskriptif, kita selalu menggunakan discrete ya. Tapi kita juga bisa menggunakan untuk yang continuous ya, wujudnya juga sama di sini. Dan kalau kita root square kan, maka menjadi tau aja yang kita sebut sebagai standar deviasi ya, standard deviation of X. Oke, kita lanjut. Ini ada satu contoh di sini ya. Distribusi random variabel X 1, 2, 3 di sini. Dengan kemungkinan ini. Kemudian kita ingin melihat bahwa ini company A. Nah, company B scale-nya atau skalanya berbeda dengan company A ya. Kalau company A hanya 1, 2, 3 saja dengan kemungkinan ini, sedangkan kalau company B dia dari 0 ke 4 ya. Maka diminta untuk menunjukkan bahwa variance dari probability distribution of company B is bigger, greater than that for company A. Ya, kita lihat mu A adalah sekian ya. Ini sama simetrik benar sehingga pasti rata-ratanya di sini 2. Tau A adalah 0,6. Sekarang tau B sendiri kita temukan adalah 2,0 ya. Sehingga kita dapatkan ini rata-ratanya juga sama-sama 2 ya di tengahnya. Tapi satunya taunya ini variance-nya adalah 0,6 untuk A, sedangkan untuk B adalah 1,6. Artinya yang B ini lebih besar. Apa yang terjadi kalau lebih besar? Seperti yang sudah kita katakan bahwa kalau kita gambarkan dengan mudah aja dengan distribusi normalnya si Gauss, maka jelas dia akan melandai ya. Jadi kalau kita gambarkan sederhana aja, mungkin saya menggambarnya begini aja. Mungkin A itu begini, B itu mungkin begini. Ya tentu karena B apa? Dengan jumlah probabilitas yang sama, tapi B itu mempunyai skala ya sampel space yang lebih lebar dibandingkan A. Ya tentunya spreading-nya lebih luas B daripada A, yang diwujudkan dalam bentuk nilai variance yang lebih besar daripada A. Ya. Nah, kita sering menyebut tau kuadrat itu apa tadi? Ini ya, dalam rumus seperti yang di sini ya. Dinyatakan dalam bentuk seperti ini, atau dalam bentuk seperti ini. Nah, kita bisa melihatnya dalam bentuk yang berbeda di sini. Jadi dalam bentuk seperti ini. Tidak dalam sigma lagi, ya, di luar sigma. Bagaimana kita menguraikan ini? Ya, ini saya bisa menggambarkan di sini. Ini sama aja, terserah mau dipakai yang mana. Tau square itu di depan kan seperti ini ya. Ya, dalam beberapa slide sebelumnya. Betul kan ya? Ya, ini kan dinyatakan dalam ini ya.
Jadi kita pecah sekarang dalam bentuk kuadrat, maka dia akan bentuknya seperti ini. Ya, terus kemudian ya kita pisah-pisah kan. Ini dikalikan ini menjadi bentuk ini. Minus 2 mu ya sigma x tentunya fx dan seterusnya. Ini sendiri sama-sama dengan mu x kan, sama dengan mu. Jadi 2 mu di sini ini nilainya sama dengan 1. Jadi ini adalah minus 2 mu square plus mu square. Jadi kalau di total ini adalah minus mu square yang diwujudkan dari sini. Sedangkan nilai ini sendiri ini adalah ini. Ya, betul ya. Jadi bentuknya bentuk ini adalah bentuk ini. Mana yang Anda anggap paling praktis untuk menghitung? Ini adalah mengulang kembali apa yang ada. Selama kita punya datanya ini, maka kita bisa mengukur mu-nya ada di mana. Ya. Kalau kita lihat, karena ini paling tinggi distribusinya, Anda lihat ini semakin menurun jauh ke sana, maka ya kita lihat mu-nya tuh titik tengahnya tuh gravitasinya di sini. Ya. Dan kita dapatkan ekspektasi dari x kuadrat itu adalah sekian. Maka kita dapatkan spreading-nya berapa? Sekian. Contoh lain, kita nggak usah ngelihat sebenarnya, nggak usah ngelihat problemnya, tapi kita ngelihat ininya saja, problem dari probability distribution function-nya saja. Ya. Maka kita bisa hitung ekspektasi dari x-nya itu berapa. X kalikan 2x minus 1 ya. Nah, menjadi fungsi ini adalah 5/3. Di sini ekspektasi dari x kuadrat. Ya, kita dapatkan sekian, maka kita dapatkan ini. Nah, ini yang menarik. Memang kita bisa mengatakan bahwa semakin besar variansnya berarti distribusi data Anda itu semakin melebar ya. Jadi ini mungkin yang disimbolkan di sini. Therefore, we could compare the variances of the distributions of contents. Ya. Jadi ini, the larger value would indicate the company whose product was more variable or less uniform. Jadi semakin menyebar ya, berarti less uniform. Ya. Nah. Kita sekarang melihat ada variabel random lain, yaitu Gx di sini. Maka perspektifnya tidak hanya sebaran dari X-nya, tapi kita transformasikan. X itu kita transformasikan ke fungsi lain, Gx. Ya. Kita menghitungnya seperti ini. Rasanya ini sama semua ya. Ini kan tinggal mengurutkan saja. Ini kalau discrete, ini untuk continuous. Tinggal kita lihat contohnya aja. Misalnya kita punya random variable dengan probability distribution function-nya seperti yang ada di tabel ini ya. Kemudian kita punya fungsi lain Gx mentranslasikan X-nya, dan tentunya X itu akan ini linear sehingga kita tidak usah puyeng-puyeng. Kita bisa melihat distribusi ininya, kita bisa gambarkan juga Gx versus Vx ya. Nah, kalau dirata-ratakan mu dari Gx ini, expected value dari Gx atau 2x plus 3, kita dapatkan nilainya adalah 6.
Maka kita dapatkan nantinya variansnya, nah, expected value dari ini, dan tinggal kita jumlahkan ya. Ini yang harus dihitung di sini ya. Fx, jadi nilai-nilai ini kita masukkan saja nilai fx misalnya dari 0, fx-nya dari ininya juga 0. Terus dijumlah sehingga kita dapatkan nilai varians ini sama dengan 4. Ini ada beberapa contoh lagi. Ya, kita mengulang-ulang lagi di mana translasinya adalah ini. Oke, ya, kita masukkan saja ekspektasinya. Ya, beberapa contoh ini sebenarnya. Jadi saya nggak usah terlalu detail ya di sini karena Anda memasukkan sendiri bisa. Nah, ini yang paling penting. Kita masuk ke covariance. Kalau tadi kan kita bicara tentang variance. Ya. Variance untuk single variable X saja, atau ada translasinya yang kita sebut sebagai GX. Nah, sekarang kita tidak hanya X, tapi kita punya random variable lain yang terkoneksi, yaitu Y. Jadi, G itu adalah fungsi G, XY ya. Nah, jika fungsi itu didefinisikan sebagai X minus mu X kali Y minus mu Y, ya, dimana mu X itu adalah expected value dari random variable X, dan mu Y sama dengan EY ya. Kita akan coba menghitung apa itu covariance. Bukan variance ya, karena ini sudah terhubung antara dua variabel, entah itu independen, entah itu dependent ya. Ya, di sini tau XY karena kita mendefinisikan sebagai ini perkalian antara X minus mu X kalikan Y minus mu Y, maka kita lihat di sini itu sama dengan kita kalikan ini kan ya, probability distribution function dari fungsi XY ya. Jadi ini adalah apanya namanya, definisinya. Kalau untuk discrete dan ini untuk continuous, Anda melihatnya sama ya. Nah, ini yang perlu kita baca, sudah saya kasih highlight semuanya, dan perlu kita pahami. The covariance di antara dua random variable adalah ukuran, is a measure of the nature dari apa nature tuh, sifat dasar of the association, hubungan di antara the two variables. Jadi, if large value of X often results in large value of Y, jadi kalau X-nya membesar, Y-nya juga membesar, atau small value of X result in a small value of Y, jadi kalau X-nya mengecil, Y-nya juga mengecil, maka kemungkinan positif dari nilai X minus mu X ini akan result dalam bentuk positif dari Y minus mu Y. Dan negatif dari X minus mu X akan menghasilkan juga negatif untuk Y minus mu Y. Jadi ini kita sebut sebagai positif ya, tend to be positif. Jadi covariance-nya adalah positif. On the other hand, kalau kebalikan, X-nya menaik, X-nya semakin positif, Y-nya malah negatif. Ini berarti ininya adalah negatif ya, yang disebut di sini. The sign of the covariance indicates whether the relationship, jadi sign dari covariance nanti plus atau minus menunjukkan hubungan
di antara dua dependent random variable is positif atau negatif. Ya. Ketika X dan Y adalah statistically independent, ini akan bisa ditunjukkan bahwa kovariannya adalah 0. Ya, apa itu independen? Kita sudah, meskipun belum tentu semuanya benar, tapi kalau dia secara eksplisit bisa dipisah, itu maka dia bisa dikatakan independen. Ya, ya, tapi semuanya is not generally true ya. Jadi kurang lebih itu di covariance ini, nilai covariance untuk menunjukkan tren sebenarnya hubungan. Satunya naik, satunya turun, atau satu sama-sama naik, sama-sama turun ya. Ini ada teorem selanjutnya. Covariance of two random variable X and Y with means mu X and mu Y dengan rata-rata mu X dan mu Y respectively is given by, lebih dinyatakan dalam bentuk ini. Ini adalah covariance yang menghubungkan keduanya. Proof-nya Anda lihat di sini. Ini kalau ini perkalian ya, minus ini di persatu diinikan semua ya. Nah, tinggal kita buktikan di sini. Mu X itu sama dengan X ini, mu Y sama dengan ini dan ini ya. Jadi ini sama dengan 1. Jadi Anda hilangkan 1 besar. Ini sama dengan mu apa namanya? Ini mu X ya. Betul kan? Kemudian yang di sini adalah mu Y ya. Jadi nanti kita akan lihat secara umum yang di sini ini dengan dasar ini kita akan dapatkan di sini. Ini sama. Oke, minusnya 2 kali, tambahnya sekali, maka kita dapatkan ini. Ya. Jadi ini rumus untuk melihatkan covariance antara X dan Y. Kita kembali lagi ke contoh untuk membuktikan di sini ya. Kita kembali ke contoh. Kita kembali jauh ini ke chapter sebelumnya, dalam sesi sebelumnya ya. Contohnya ini saya taruh di sini. Ada 2 ballpoint. 2 ballpoint adalah diambil dari box yang berisi 3 blue pens, 2 red pens, dan 3 green pens ya. Sehingga apa? Jumlah totalnya adalah 8 dan kita mengambil 2. Jadi kurang lebih himpunan semestanya adalah kombinasi 82 ya. Jumlahnya berapa saya nggak tahu. 82 itu 56 kali ya. Betul kan? Nah, karena ada 3 komponen pilihan di sini, maka kombinasinya juga sama. Ada 3, 2, 3 yang jumlahnya adalah 8. Ini menunjukkan biru, ya kalau nggak salah. Ini menunjukkan merah, ini menunjukkan kombinasi hijau. Jadi kalau di biru sudah terambil Y, di di merah terambil Y, maka karena jumlah total yang diambil adalah 2, maka di green-nya pasti 2 minus X minus Y. Ya. Kita tidak tahu X-nya berapa. X-nya itu pasti karena maksimumnya 2, maka dia nilainya adalah 012. Begitu juga Y-nya 012. Nah, kita lihat sekarang hubungan kalau X dan Y itu kemudian kita jadikan random variables. Ya. Betul kan? Nilainya kan sekian. Dan kita karena ya mengambil jumlah red-nya itu kita ambil sebagai ya kan red-nya itu yang ini, yang blue-nya yang ini ya. Nah, join-nya kan ini. Nah, kita sudah ajarkan cara menghitung ininya ya, value-nya. Jadi X-nya berapa? Misalnya F00 berarti X-nya berarti apa kalau F00? Berarti blue-nya 0, red-nya 0. Berarti kemungkinan 2 itu adalah green semua.
ya. Kemungkinannya adalah 3/28 setelah dihitung di sini ya. Dan seterusnya saya nggak akan ini, kalau X-nya 1 berarti kombinasi 31 berapa, Y-nya misalnya 0 berapa, dan sebagainya. Silahkan hitung sendiri. Nah, kita tidak, ini datanya sudah ada, kita tidak berurusan dengan ini. Mari kita hitung mu X-nya berapa. Kita dapatkan 3/4. Ya. Kemudian mu Y-nya sama dengan setengah. Sehingga kalau kita lakukan korelasi antara X, Y, ini akan mendapatkan minus 9/56. Apa yang kita inikan. Nah, nilai memang semakin besar. Ya, ini ada dua tanda di sini. Satu adalah tanda minus plus minus ya, minus di sini kan. Dan satunya lagi adalah magnitude number-nya. Minus plusnya itu sudah kita diskusikan. Minus itu berarti apa? Hubungan antara X dan Y itu saling kebalikan. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan, begitu blue-nya sudah kepilih, maka kemungkinan untuk blue-nya sudah diambil 1, maka kemungkinan Y diambil 2 tidak ada. Jadi kan saling kebalikan ya. Atau diambil 2 sekalian di blue-nya, red-nya jelas 0. Atau sekarang kebalik, kalau red-nya sudah diambil 1 atau 2, maka blue-nya kemungkinannya akan berkurang. Jadi kurang lebih dia saling berlawanan. Nah, itulah yang muncul tanda minus. Sedangkan 5/96 itu menunjukkan seberapa besar linearitas di antara variabel X dan Y. Meskipun tidak ini sekali ya, tapi itu adalah ukuran linearitas di antara X dan Y. Ya, kita lanjutkan. Ini ada satu contoh fraction X of female runners dan fraction Y of the female runners who compete in marathon races, ya, pertandingan maraton dalam bentuk ini ya, distribusi probability distribution function-nya adalah ini. Dimana Anda ingat bentuknya adalah 0, Y itu lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada X, di mana X-nya lebih kecil daripada 1. Dan X itu tidak bisa lebih, X itu lebih besar daripada Y. Ya, kurang lebih seperti itu. Mana ya, kita lihat di sini. Maka kita bisa mengatakan, mungkin kita bisa melihat dulu di page 97 ya. Ini di chapter 3 kalau nggak salah. Gx itu adalah ya fxy, integral fxy terhadap dy ya, dalam batasan 0 ke x. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kita tahu-tahu kenapa kok gx jadi seperti ini ya. Kita hitung di sini, kita ingat hitungannya ini kalau di halaman 97 kita dapatkan 4xy kuadrat dari 0 ke x. Jadi kita dapatkan 4x pangkat 3. Ini yang kita inikan. Kemudian hy juga sama. Kita menghitungnya seperti ini, kita masukkan, maka kita dapat ini. Ya, kita ingat ya, mu x-nya sendiri, ekspektasi dari x itu adalah x integral x gx dx ya. Jadi x kalikan gx, gx-nya berapa tadi? 4x pangkat 3. Jadi dari ini, nah, Anda teruskan, Anda dapat nilai ini, kita dapat nilai ini untuk dxy. Maka kita bisa melihat covariance di antara keduanya adalah positif. Itu hubungannya positif, cuma hubungan di antara hubungannya trennya adalah sama, hanya ya kalau kita bandingkan dengan misalnya nilai tadi 9/56 meskipun kebalikan, tapi keterkaitan di antara kedua variabel tersebut cukup erat dibandingkan dengan 4/225. Ya, ini sama, tidak berlawanan, tapi keeratannya kurang dibandingkan sebelumnya. Ini yang perlu kita catat,
although meskipun the covariance di antara dua random variables does provide information, jadi menunjukkan apa informasi tentang relationship di antara dan juga magnitude di antara dua random itu ya, tetapi magnitude dari ini covariance ini tidak indicate anything regarding the strength of relationships. Since tau xy is not scale free. Ya, mungkin tadi saya salah mengatakan, tapi saya percaya sebenarnya tetap ada hubungan bahwa yang besar itu relatif lebih terkorelasi dibandingkan yang kecil, ya. Nah, ada satu tools lain untuk menunjukkan apa namanya? There is a scale-free version of the covariance called correlation coefficient that is used widely in statistics. Jadi ada tools lain, jadi yang kita sebut sebagai correlation coefficient of x and y, ya. Jadi yang merupakan ini. Jadi kalau kita punya tau xy, xy, maka kalau dibagi dengan tau x, tau y, maka akan muncul suatu nilai yang disebut sebagai correlation coefficient. Ya, ini mungkin lebih membantu ya daripada seperti yang saya simpulkan di slide sebelumnya. Jadi gini, jika nilainya dari correlation coefficient-nya itu di antara -1 sampai 1. Ya. It's assumed that a value of 0 when ini ya. Jadi kalau nilainya 0 itu terjadi kalau ininya 0 ya. Jadi where there is an exact linear dependency. Jadi kalau nilainya 0 itu kalau dia linear dependency seperti ini. Nah, sekarang linear dependensinya itu bisa positif, bisa negatif kan? Ini kan bisa plus, bisa minus ya. Ya, yang seperti ditunjukkan di sini. Jadi ya akan keluar nanti sign minus atau positif atau negatif. Mereka misalnya berhubungan secara linear, atau paling tidak berhubungan tapi bisa berlawanan, satunya trennya positif, satunya trennya negatif. Jika dia negatif ininya ya, correlation coefficient-nya. Tapi kalau positif, maka sama-sama arahnya, entah positif bersama, entah negatif bersama. Kita kembali lagi dengan slide 29, kita hanya ngambil ininya saja, meminjam datanya, sehingga kita bisa mendapatkan tau x kuadrat ya. Ini di sini slide 29 kan ya. Ini yang dipinjam cuma nilai-nilai ininya saja. Ya. Mu x dan mu y. sebentar. Maaf. Ya. Kita dapatkan di sini, kita di slide 29 kita dapatkan nilai ini kan, -9/256 ya. Tapi paling tidak di sini akan kelihatan kita menghitung tau x, tau y-nya kan, ya. Dari sini ya. Kita dapatkan apapun kita akan mendapatkan nilai apa namanya sign-nya tetap muncul. Jadi sign itu menunjukkan hubungan apa namanya berkebalikannya. Oke, yang katanya yang hampir terakhir ini ya. Kita kembali lagi ke example 14. Kalau kita dapatkan expected value dari x kuadrat, ya,
Kita masukkan, kita dapat nilai sepertiga, dan kemudian kita hitung variansnya. Kita dapatkan 2/75 dan varians dari Y sama dengan 11/225, maka kita lihat di sini koefisien ya, correlation koefisien di antara X dan Y ini kan ya, correlation koefisien X dan Y kita dapatkan 4/66 yang menunjukkan bahwa mereka plus, berarti artinya mereka ini satu arah ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa this is evidence that we cannot look at the magnitude of the covariance to decide on how strong the relationship is. Jadi kita memang ya mungkin saya tadi kesimpulannya agak salah sedikit ya. Tapi saya percaya benar bahwa besar kecilnya juga bisa menentukan strong relation-nya ya. Dibandingkan tentunya harus compare dengan kalau ada problem yang lain. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan. Selamat belajar kembali. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kelas ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan kirim ke channel entah di email, entah di WA grup kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mengulang lagi belajar sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.